Halo semua, perkenalkan nama saya Mimanta Firlauli dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Pancasila. Yang pertama yaitu tujuan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa tujuan fundamental. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila menjadi panduan di dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, Pancasila berfungsi untuk mempersatukan seluruh elemen-elemen tersebut di bawah satu ideologi yang sama untuk mencegah perpecahan dan konflik. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, landasan-landasan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi sudah mengakar di dalam budaya Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Secara filosofis, Pancasila merupakan pandangan hidup atau way of life dan falsafah bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa. Kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Pancasila hadir dari realitas sosial masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai dalam Pancasila sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu landasan yuridis. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang memberikan legitimasi hukum sebagai dasar negara yang sah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri atas dua, yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, dan yang kedua Kementerian. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, sedangkan Kementerian membantu Presiden di dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan undang-undang yang sesuai dengan kebijakan negara. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri atas tiga, yang pertama DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan yang ketiga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR membuat undang-undang, fungsi anggaran, dan pengawasan, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah dan MPR melantik presiden dan wakil presiden agar dapat mengubah undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri atas tiga, yang pertama Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Mahkamah Agung bertujuan untuk peradilan negara, untuk perkara pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, dan perselisihan hasil pemilu. Komisi Yudisial bertujuan untuk mengawasi perilaku hakim. Yang keempat yaitu lembaga pengawas dan pemeriksa. Yang pertama yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang kedua yaitu KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. BPK bertujuan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan KPK memberantas tindak pidana korupsi. Semua lembaga-lembaga ini harus menjalankan fungsinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Beberapa contoh-contoh kasus di Indonesia dan solusinya. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kasusnya yaitu intoleransi beragama, perusakan tempat ibadah, dan penodaan agama. Contohnya, konflik pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Dengan solusi, penguatan dialog antar agama, penegakan hukum yang adil, pendidikan toleransi beragama, dan implementasi SKB atau Surat Keputusan Bersama tentang pendirian rumah ibadah. Contoh yang kedua yaitu pelanggaran sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasusnya pelanggaran HAM, kekerasan, diskriminasi rasal. Yang contohnya yaitu kasus Papua,
trafficking, kekerasan terhadap pekerjaan migran dengan solusi penguatan institusi HAM, penyelesaian kasus masa lalu, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan pendidikan HAM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila dan kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa proses pemurusan Pancasila. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara di dalam pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 prinsip kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang ketiga yaitu pembentukan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam perumusan awal Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang keempat yaitu sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan 7 kata untuk menjaga persatuan bangsa. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa periode-periode dinamika Pancasila di dalam sejarah. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai dengan 1949 atau masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, Pancasila menjadi semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan agresi militer Belanda. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959 atau demokrasi liberal. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer, namun terjadi ketidakstabilan politik karena kabinet silih berganti. Yang ketiga yaitu periode pada tahun 1959 sampai pada tahun 1966 atau demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini ditandai dengan penafsiran Pancasila yang dipolitisasi atau nasakom. Yang keempat yaitu periode pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998 atau masa Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal organisasi yang muncul program P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Namun juga terjadi penyalahgunaan Pancasila untuk legitimasi kekuasaan otoriter. Yang kelima yaitu periode 1998 sampai sekarang atau era reformasi. Pada era ini, reformasi membawa perubahan besar, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai pada tahun 2002. Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara dengan penafsiran yang lebih demokratis dan inklusif. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah fundamen atau fondasi filosofis yang menjadi pegangan di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi sumber nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa kedudukan Pancasila, yang pertama yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, bersifat tetap dan kuat, tidak dapat diubah, yang menjadi landasan adil di dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya, yang mampu mengakomodasi perubahan sambil mempertahankan esensi nilai-nilai luhur bangsa yang berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme atau fasisme
yang kaku dan dogmatis. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 atau MPR 2002, Pancasila adalah sumber hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Pancasila menjadi pedoman di dalam bersikap, bertindak, dan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan jati diri dan karakter khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang mengikat seluruh generasi Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu kita ketahui apa itu ideologi. Ideologi adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan menyeluruh yang menjadi pedoman dan cita-cita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila adalah sistem nilai yang menjadi pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan bangsa Indonesia. Beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi: yang pertama, fungsi identitas yang dapat membedakan Indonesia dari negara lain. Yang kedua, fungsi integratif yang dapat menyatukan bangsa yang beragam. Yang ketiga, fungsi normatif yang dapat menjadi pedoman di dalam bertingkah laku. Dan yang keempat, fungsi direktif yang dapat memberikan arah tujuan bangsa. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih.